Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Fitriani, nomor pokok mahasiswa 1022-1047 dari kelas C2 Akuntansi. Saya akan menjelaskan pemahaman materi tentang Ma'rifatul Insan, pertemuan 1 hingga 5, untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam. Materi pertama yaitu Ta'rif al-Insan, yang kedua Hakikatul Insan, yang ketiga Takatul Insan, yang keempat Nafsul Insan, dan yang kelima Sifatul Insan. Yang pertama yaitu Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Asal penciptaan manusia yaitu berasal dari tanah dan ruh. Berasal dari tanah seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat As-Sajdah ayat 7 yang artinya yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Yang kedua yaitu ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat. Fungsi utama ruh yaitu untuk merasakan, meyakini, menghendaki dan memutuskan. Manusia terdiri dari 3 unsur. Yang pertama hati, kedua akal, dan yang ketiga adalah jasad. Jadi, untuk apa manusia diciptakan? Yang pertama yaitu untuk beribadah atau al-ibadah. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Yang kedua menjadi khalifah. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Yunus ayat 14 yaitu, "Kemudian kami jadikan kamu khalifah-khalifah atau pengganti-pengganti di muka bumi sesudah mereka supaya kamu memperhatikan bagaimana kamu berbuat." Materi yang kedua yaitu Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Yang pertama adalah makhluk. Sifat-sifat makhluk yaitu alal fitrah, berada di atas fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Yang kedua, dimuliakan. Dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan dan ditundukkan alam padanya. Yang ketiga yaitu dibebani. Dibebani untuk beribadah dan menjadi khalifah. Yang keempat bebas memilih, dan yang terakhir balasan atau pertanggungjawaban yang bisa berakibat surga dan bisa juga berakibat neraka. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu potensi manusia atau takatul insan. Potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Potensi pendengaran. Menurut pandangan Islam, potensi pendengaran adalah untuk mendengarkan ajaran-ajaran Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Potensi penglihatan. Allah memberikan mata sebagai anugerah agar ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Yang terakhir yaitu potensi hati. Menurut Ibnu Rajab Hanbali yang dipetik oleh Mushataf tahun 2006, hati diumpamakan seperti raja di seluruh anggota badan. Jadi,
Sikap apa yang harus ditanamkan di dalam diri manusia? Pertama adalah tanggung jawab atau al-mas'uliyah, yaitu kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedua adalah amanah atau al-amanah. Sikap amanah merupakan suatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Materi yang keempat yaitu nafsul insan atau nafsu manusia. Roh atau nyawa dari seseorang, darah, niat, dan kehendak atau keinginan atau kecenderungan dorongan hati yang kuat. Jiwa manusia dibedakan menjadi 3 keadaan. Yang pertama yaitu ruh di atas hawa nafsu. Kecenderungan ini untuk selalu berzikir di setiap keadaan dalam rangka mengontrol diri. Yang kedua yaitu ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul amanah atau nafsul selalu. Dan yang terakhir yaitu ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul amaratul bisu atau nafsu yang selalu menyuruh pada keburukan. Materi yang terakhir yaitu sifatul insan atau sifat manusia. Sifat adalah batin yang mempengaruhi pikiran, budi pekerti, dan tingkah laku atau tabiat manusia tersebut. Secara umum, manusia terbagi dalam 2 kelompok besar yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Allah memberikan 2 jalan kepada manusia, yaitu jalan fujur dan jalan takwa. Jalan takwa, jalan yang Allah ridhoi. Orang yang memilih jalan takwa termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Jalan fujur. Jalan fujur merupakan jalan yang Allah murkai. Orang yang memilih jalan fujur termasuk orang-orang yang hina dan derajatnya paling rendah. Berikut adalah contoh orang yang memilih jalan takwa. Bersyukur, bersabar, bijaksana, dapat dipercaya, santun, penyayang, lemah lembut, dan senantiasa jujur. Dan ini merupakan contoh yang memilih jalan fujur. Yang pertama berkeluh kesah, gelisah, zolim, pelit, dan tak mau berbuat baik. Sekian video penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.